Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angine kentara sing teko 10.000 wong. Mau sing teko mung wong telu. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamami lam yusafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan juga insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, para kiai, para asatid, para ibu nyai, mungkin kalau hadir para asatidah dan juga saudara-saudara saya para habaib, Habib Maulana Al-Habib Ismail, Habib Isa, Al-Habib Abu Bakar bin Zainal Abidin bin Salim Melangkawi, dan juga saudara saya dari sesama dari Solo ini Al-Habib Ali Mulakhelah. Maaf saya kalau ngomong sama Habib Zain bin Salim Melangkawi banyak memori yang bin Mustafa. Habib Zain bin Mustafa Langkawi ini banyak memori yang saya buat bersama beliau. Luar biasa. Beliau itu sering mampir ke rumah saya. Dan saya juga sering mampir ke rumah beliau. Insya Allah beliau di dalam kuburnya bersama dengan kakek-kakeknya. Insya Allah dalam kenikmatan dalam kubur sampai dalam jannahnya bersama Rasulullah SAW. Dan juga guru saya ini guru saya, sesepuh saya. Ini sebetulnya saya tidak pantas berdiri di depan beliau. Ini Kiai Fauzi. Ini guru saya ini. Mungkin nek kula salah dijawab mboten napa-napa nggih. Ampun pekewo. Nek salah, nek mboten salah nggih jenengan rabekke melih kula nggih. Alhamdulillah. Pumpung tebih saking trasa niki. Kula tetau satung mriki masalah wayah lak trasa mboten mboten mireng. Para penerbang, Masya Allah, grup apa ini? Mamba, Al-Mamba. Masya Allah, para penerbang, para vokalis, bapak petinggi, dan juga aparat desa dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Panser, Masya Allah. Dan juga kru sound system, gara-gara mikir diganti luwih enak ya tak sebut. Alhamdulillah. Dan juga tidak ketinggalan hadirin dan hadirat ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka haul daripada Mbah Raden Mulyono. Saya sempat bertanya-tanya di sini, Mbah Raden Mulyono itu siapa? Ada mungkin yang di sini kenal sama Mbah Raden Mulyono? Mboten? Mboten kenal. Orang yang tidak kita kenal bisa mengumpulkan kita segini banyaknya di tempat ini. Bersama-sama dalam acara haul beliau. Ini kalau bukan orang, ini pasti bukan orang biasa. Kalau orang biasa tidak mungkin bisa seperti ini. Kenapa kok bisa begitu Beb? Ya, karena saya teringat dalam salah satu riwayat berkata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya berhati-hatilah terhadap 6 perkara. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab ini ya, bukan katanya Sayyidina Umar Sarif Asegaf, bukan. Ini katanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hati-hatilah terhadap 6 perkara. Sebab Allah menyembunyikan 6 perkara tersebut di dalam 6 perkara.
Apa itu? Coba ini kita koreksi bareng-bareng. Insya Allah barang siapa yang bisa menjaga 6 perkara ini, insya Allah hidup di dunia sampai di akhirat senang. Gak ada hambatan insya Allah. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam bentuk ketaatannya. Di dalam bentuk ketaatan hambanya, Allah menyembunyikan keridhaannya. Tapi tidak dikasih tahu sama Allah ibadah mana, bentuk ketaatan yang mana yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap amalan yang ringan, yang kecil, tapi jangan-jangan nanti di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan amal-amal yang besar, tapi belum tentu ada ridhonya Allah di situ. Kalau kepingin aman, lakukan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, besar maupun kecil. Ini saya lihat ibu-ibu banyak yang datang ya, bapak-bapaknya tidak terlalu banyak. Dikatakan dalam satu riwayat, bapak-bapak ini buat bapak-bapak yang sudah punya istri, syukur-syukur yang istrinya lebih dari satu. Ibu-ibu angguyang-guyu tak bu? Bapak-bapak, saya kasih tahu pak. Ya mudah-mudahan mungkin sudah banyak yang tahu. Termasuk membuat senyum istri-istri Anda di rumah itu ibadah. Tenang bu, tak belani. Beres. Jadi aku nek wayah kene aman ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bu, bapak-bapak niku seneng ngopi teng griya napa teng warung, Bu? Warung? Pak, leres, Pak. Kok podo kene? Kenapa bapak-bapak seneng di warung? Sing dodol. Sing dodol dandan nggih. Wayu. Beto kopi tangan kalih nggih. Kalih mesem. Monggo nggih. Nek teng griya piye ibu-ibu? Kacau niki. Nyopak kopi ngono. Ya pantes ning warung terus. Dibeto tangan kalih nganggo nampan, jek mesem, nganggo dandan, nganggo lipstik. Monggo tesih mesem neh. Nggih. Kopine kuwi mungkin jek enak kopimu ning omah, Bu. Tapi meseme kuwi lho, Bu, sing larang. Nggih mboten, Pak? Ora iso mulih iki bapak-bapak. Mesake iki. Aku gawe perkara iki ning kene. Sesuk ora diundang neh aku. Bentuk semua ketaatan yang kecil, yang besar lakukan. Insya Allah di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kecil, yang paling sering kita dengar ada seorang wanita, maaf, saya sebetulnya mengatakan ini tidak pantas di majelis yang sangat mulia ini. Yang pekerjaannya itu sebagai wanita yang nakal, memberi minum anjing yang kehausan aja masuk surga. Nggih. Pernah dengar cerita itu? Itu ceritanya tidak sesederhana itu, Bu, Pak. Tidak sesederhana itu, tidak semudah itu. Iki muduk neng sumur. Sumure kuwi gak ana taline, gak ana embere, gak ana. Sumur blong-blongan. Perempuan tadi itu turun ke bawah, ngerangkak turun ke bawah sumur, diambil air pakai sepatunya. Sepatune wong wedok nakal biasanya berhak kuwi to. Iki masalah neng semboyan gini. Ngapunten.
sebagian rezekimu itu kamu harus diserahkan kepada yang berhak. Nggih, betul. Leres mboten niku? Berhak niku lak sepatu sing nganggo hak niku to. Oh, berarti bapak-bapak nggih mboten salah, Bu. Salah tafsir. Sepatu itu dimisi air, digigit sama perempuan nakal tadi, balik ngerangkak ke atas sumur. Sampai atas airnya habis. Bolak-balik itu beberapa kali. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali, baru dapat air diberikan minum anjing yang kehausan. Luwih gampang gawe mesem bojomu, Bu. Gampang. Wis tenang pokoknya. Bojomu ki anggar bengi warak. Esok mesem-mesem dhewe. Nggih mboten? Wis ta, wis sadudang-duding, wis ngono kuwi biasa ngerti kabeh. Ya. Bentuk semua ketaatan lakukan, jangan sampai ditinggal sekecil apapun ketaatan. Insya Allah di situ terdapat daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, apa yang terjadi pada hamba tersebut? Jaminannya surga. Yang kita cari itu ridhonya Allah. Kita beramal percuma, amalmu sepiro. Ada satu orang menghadap Allah, umur 84 tahun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 84 tahun aku isi dengan ketaatan kepadamu. Aku berhak akan surgamu. Oh nggih, surga 84 tahun. Bar kuwi neraka. Adil mboten Allah? Kita ini berbuat ketaatan paling berapa lama sih di dunia ini? 70 tahun. Potong sadurunge balik. 70 tahun kita berbuat ketaatan, balasannya surganya 70 tahun apa selamanya? Abada, selamanya. Itu bentuk keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengandalkan amal kita percuma, gak ono apa-apane wis. Ditimbang sama nikmatnya Allah kasih mata, kalah kita. Amal kita semua kalah. Nah, yang pertama, keridhaan Allah tersembunyi dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, murkanya Allah. Murkanya Allah itu tersembunyi di antara kemaksiatan kita. Jangan bilang iki dosa cilik. Dosa cilik tapi nek kerep ya dosa gede. Jangan bilang ini dosanya enteng, engkau bariki tobat. Iya, nek sempet rampung. Nek urung tobat ketemu Israel pripun? Murkanya Allah tersembunyi di dalam kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak ben selamat pripun? Biar selamat jangan bermaksiat kepada Allah. Dikatakan bahkan ibadah tertinggi di dalam agama Islam adalah jangan maksiat. Bahkan dikatakan salatmu pun untuk mencegah anil fahsya wal mungkar. Salat kita pun untuk mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Jangan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalam satu riwayat Sayyidina Ali mengatakan sebetulnya yang paling utama, ibadah yang paling utama itu adalah salat. Tapi yang lebih utama adalah jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti orang maksiat terus ora salat. Nah, bubar no, diwut malaikat. Ya. Yang ketiga disebutkan sama Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah menyembunyikan ajal manusia di dalam umur. Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengatakan, aku tidak berani menjamin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa selesai sampai mim. Belum tentu aku baca ba, bi, belum tentu aku bisa nyambung ke sin. Jangan-jangan Israel telah menyabut nyawaku.
Dikatakan oleh Imam Ghazali yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Iki ora medeni lho ya, iki mau ngomong nang kuburan terus medeni ora. Ora. Termasuk salah satu doa ketika melewati satu kuburan apa? Kalian mendahului kita dan kita akan menyusul. Doanya kan begitu. Kita semua pasti akan menyusul. Sekarang kita holy Mbah Raden Mulyono. Wallahu alam kapan nanti kita ditahlilkan? Wallahu alam kita ini saling mengantri. Antri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyembunyikan ajal tapi tidak dibuka. Termasuk salah satu kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita itu tidak tahu 1 jam lagi akan terjadi apa. Besok ada apa kita itu tidak tahu. Itu kenikmatan. Contoh ya. Besok jenengan ngertos angsal rezeki 10 yuta. Nyambut damel mboten, Bu? Nyambut damel mboten? Mboten. Sesuk jenengan ngertos mboten angsal rezeki. Nyambut damel mboten? Nggih mboten. Kenikmatan daripada kita tidak tahu hari esok adalah kita tidak pernah berhenti berharap dan tidak pernah berhenti berusaha. Berharap kepada Allah dan berusaha sebagai salah satu ikhtiar duniawi. Iki nek ngombe dadak linggih sik. Iki nek karo ngadeg sesuk iki ngombe kabeh karo mlayu-mlayu. Sing ceramah ngombe karo ngadeg. Sedotannya diganti dawa ngono ora iso. Pun, mboten napa-napa. Santai mawon iki guyon. Tapi temenan iki kudu ngombe aku. Salah satu kenikmatannya tadi apa? Kita tidak tahu besok itu ada apa. Bapak Ibu ngertos besok jenengan sakit kalih dinten. Dikasih kabar. Kinten-kinten besok sakit neng dokteran mboten, Bu? Mboten orang dina mari ya. Mboten neng dokter. Ngerti kabar dikabari kalih malaikat jenengan besok sakit rong dina terus mati. Neng dokter mboten? Ya ora mati ya neng dokter. Tiwas ngentek-ngentek ragat. Nggih mboten. Salah satu kenikmatan kita tidak tahu besok ada apa itu adalah kita tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Jenengan ngertos sesuk enten napa? Donga mboten, Bu? Mboten donga. Wis ngerti sesuk ning apa kok. Ya besok hari Sabtu ya wis kuwi ngertine kuwi tok. Kejadiannya apa wallahu a'lam. Ya. Allah menyembunyikan ajal di antara umur-umur manusia. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat. Dikatakan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Allah menyembunyikan malam-malam Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya satu malam yang paling mulia namanya malam Lailatul Qadar. Ada salah satu apa ya? Hikmah atau apa ya? Mungkin saya baca di kitab, mungkin kalau salah tolong dikoreksi. Kulluhum fil alam, semua di alam ini berpasangan. Pagi, malam, laki, perempuan, besar, kecil, semua berpasangan. Artinya semua diciptakan oleh Allah dua. Betul? Pertanyaan saya, kalau malam Lailatul Qadar itu satu malam yang paling mulia di dalam bulan Ramadan, artinya Allah juga menciptakan satu malam yang sama derajatnya seperti malam Lailatul Qadar. Sebab semua di alam ini ada dua. Berarti ada malam Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan. Saya kasih tahu, nggih, ada. Dan keutamaan malam ini sama seperti malam Lailatul Qadar. Cuman bedanya
malam yang satu ini dibuka waktunya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih tahu. Oh, enak toh? Jenengan dikasih tahu malam Lailatul Qadar sregep ibadah mboten? Yang di bulan Ramadan tidak diketahui. Siapapun tidak ketahui kapan itu malam Lailatul Qadar. Tapi ada satu malam yang kedudukannya sama seperti malam Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Halo? Halo? Malah halo. Kok kayak orang teleponan wae. Halo? Boleh kenalan? Kuwi sorone boyo. Boyo suaranya kaya ngono nek telepon. Ini buat uti-uti, hati-hati. Kapan satu malam seperti malam Lailatul Qadar? Tidak tahu. Aku kita akon orang BTI. Malam yang kedudukannya sama seperti malam Lailatul Qadar yang dibuka waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam nisfu Sa'ban. Niki bulan apa? Bakda mulut. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rejab, Sa'ban. 5 bulan lagi pertengahannya, malam nisfu Sa'ban. Ojo turu. Nek sing duwe bojo ya wis, rasa dadak dibahas nang kene neh. Troso adoh tak kandhani. Ya. Itu malam kedudukannya seperti malam Lailatul Qadar. Malam nisfu Sa'ban. Insyaallah kita dapat kedua-duanya insyaallah. Beberapa kali sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah. Yang kelima, Allah menyembunyikan as-salatul wusta. Salatul wusta ini apa? Salat yang paling utama. Ada itu? Ada. Tapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana disembunyikannya? Di antara 5 waktu salat. Serasa milih. Pokoknya salat aja dientengke, aja disepelekke. 5 waktu kita jaga. Dalam satu riwayat saya mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa seseorang yang tidak pernah meninggalkan sholat walaupun 1 rakaat, tidak pernah meninggalkan sholat kecuali udzur ya, tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau bapak-bapak sakit dikodok, kalau ibu-ibu bulanan tidak perlu dikodok bu, diskon niku bu. Meninggalkan sholat 1 rakaat dengan sengaja tanpa udzur, maka dikatakan daripada Sayyidina Imam Bukhari, dikatakan tali hubungan dia dengan Allah seakan-akan tipis dan hampir putus. Dan dikatakan sama beberapa riwayat mengatakan putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala namanya orang apa, Bu? Orang kafir. Bagaimana seperti itu? Karena orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa udzur, seakan-akan dia beranggapan ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia telah melakukan kesyirikan. Ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu bentuk kekafiran. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang menjaga sholat-sholat kita. Yang keenam, yang terakhir. Nah, ini berkenaan dengan acara haul pada siang hari ini. Saya iklan pedam nggih Bu ya. Timbang mukok. Walhamdulillah. Yang keenam, yang terakhir. Allah menyembunyikan wali-wali Allah. Wali Allah ngertos nggih? Orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia-manusia yang banyak. Allah menyembunyikan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di antara manusia yang banyak sekian ini. Dan kita tidak akan pernah tahu.
Saya tadi di perjalanan ke sini ngomong sama Yai Fauzi, kalau zaman biyen wong keramat iki ketok kabeh. Nggih mboten? Zamane Sunan-sunan keramat iki tumpah-tumpah ketokan kabeh. Bagaimana Sunan Jati, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Ampel. Sunan Ampel itu, siapa yang sudah pernah ziarah Sunan Ampel? Halo? Ini kan sudah dipisah ya, ini yang hidup, kuno sing wis dikubur. Nek sing mriku jawab, kula melayu Bu. Mungkin sing pun nate ziarah Sunan Ampel sinten? Dereng enten? Enten. Nah, di sekitaran kuburan daripada Sunan Ampel itu ada berapa kubur? Banyak ya? Banyak. Ada namanya enggak? Sebagian besar enggak ada namanya. Kenapa? Ada pembantunya Sunan Ampel, namanya, astagfirullahaladzim, lupa saya namanya. Mbah Soleh. Aku gilinganku somat mau, tapi kan sudah somat. Mbah Soleh. Ada salah satu pembantunya Sunan Ampel itu Mbah Soleh. Mbah Soleh iki gaweane nyapu Masjid Ampel. Kelama-kelamaan Mbah Soleh mati, meninggal dunia. Ganti marbot lain. Pagi sholat subuh Sunan Ampel masuk Masjid Ampel delok. Kok ora kaya sapunane Mbah Soleh. Mbah Soleh nek nyapu resik. Rampung sholat donga, ya Allah, Mbah Soleh ya Allah. Sesuk Mbah Soleh teko. Nggih, Kanjeng Sunan nyapu neh. Berapa bulan mati neh. Ya Allah, Mbah Soleh, urip neh Mbah Soleh. Kuburane Mbah Soleh pirang-pirang. Kuwi wali zaman biyen ketokan. Nek saiki mboten ketinggal, Bu. Ketoke ngeten iki mbok menawa nggih wali mungkin. Wali murid. Aku mau ketemu gurune anakku kok. Termasuk yang kita holy pada saat hari ini, siang hari ini. Mbah Raden Mulyono. Ketika orang segini banyaknya tidak pakai ada acara diundang dan lain sebagainya, disogati paling ya cuma sederhana aja. Persiapannya alhamdulillah lumayan bagus, bahkan dibilang baik. Ini pasti wali, kalau bukan wali tidak bisa seperti ini. Ya, pasti wali. Dan ziarah di makam wali pasti diampuni dosa-dosa kita. Insya Allah dalam berkatnya Mbah Raden Mulyono semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup ada satu kisah. Ini kisah di Solo, di tempat asal tinggal saya. Ada satu orang perawakannya itu lecek, bajunya kotor, bau. Ya, kesana kesini keluyuran bambung, tidak punya tempat tinggal, enggak. Dagang apa yang bisa dibuat dagang kecil-kecilan. Suatu ketika ada acara hall Gresik, hall Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, Gresik. Lah ini tadi namanya Faruk, bukan dari habaib, bukan dari jam, bukan orang biasa. Ribut numpang mobil. Saya mau numpang mobilnya, ya ini mau ke hall Gresik. Iya Ruk, Anamiko aja, enggak bisa Ruk, enggak bisa, sudah penuh. Akhirnya ditolak ini Faruk. Rombongan berangkat ini naik mobil sampai ke Gresik, mau ziarah sebelum masuk ke masjid, sebelum sholat dan sebelum masuk ke istirahat di hotel, ziarah dulu di masjid Gresik itu ada Habib Abu Bakar ziarah. Faruk sudah di situ. Ente lewat mana? Ye kok suwi.
Loh, ditanyai sama orang-orang ini. Loh, Ruk, ente naik apa? Jalan kaki. Subhanallah. Wali ini. Alhamdulillah akhir umur beliau kebetulan bersama-sama Al-Fakir. Kesian. Kebetulan sempat tidur di rumah saya. Alhamdulillah kita kebahagiaan daripada kecipratan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang orang sebelah mata. Jangan-jangan itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang ngemis. Orang minta-minta. Pagi-pagi, hati-hati, biasanya malaikat Allah itu. Ojo mbok tolak. Jenengan tese nyapu teras omah. Bu, assalamualaikum. Malah mbah, esok mbah. Ojo mbok tolak, iso-iso kuwi malaikat. Ya, jangan ditolak. Satu kisah lagi, barki penutup tenan. Sumpah, barki penutup. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang tidak punya. Sahabat Nabi tapi ini. Ini sahabat Nabi Muhammad. Orang tidak punya, hidupnya miskin. Kebetulan dia jualan cuma satu meja kecil di pasar. Duduk jualan. Ada tasbih kecil, ada ya pernik-pernik apalah. Yang penting jualan. Pada suatu ketika sahabat Nabi ini ingin memberi hadiah kepada Nabi. Dibungkus satu hadiah kecil, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, kecil. Dibungkus rapi mau diberikan kepada Nabi Muhammad. Sampai di depan rumah Rasulullah SAW diketuk pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dapat suara dari dalam Sayyidah Aisyah. Rasulullah tidak di rumah. Keluar. Tidak sampai masuk berarti dia langsung meluncur kembali. Ke pasar jualan seperti biasa. Tidak lama Rasulullah pulang. Masuk ke dalam rumahnya, Sayyidah Aisyah langsung berkata, ya Rasulullah tadi sahabatmu Fulan kemari. Oh iya, di mana dia? Biasanya dia di pasar. Subhanallah, Rasulullah SAW. Rasulullah, wali Allah itu nahan bencana. Nahan balaknya Allah turun ke muka bumi. Rasulullah urusannya luwih akeh. Masih menghargai orang-orang seperti ini. Bagaimana kita tidak punya waktu untuk menghargai orang-orang lain. Ya. Ya Allah, kesian ini. Saya samperi. Diparani sama Rasulullah. Sampai di pasar ketemu sahabatnya tadi. Ditutup matanya dari belakang sama Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah teriak. Budak ini dijual. Budak ini dijual. Kaget. Teriak sahabatnya, saya bukan budak, saya orang merdeka. Itu budak, detail karo Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya bercanda, orang serius terus. Budak ini dijual, budak ini dijual. Setelah beberapa saat dilepas sama Rasulullah SAW. Ketika dilepas tutup matanya, orang-orang itu, orang ini tadi, sahabat tadi ini melihat di depan ini sudah banyak orang. Di depan orang ini tadi, di depan sahabat yang kesian ini tadi, sudah banyak orang. Tapi sambil tertawa, sambil tersenyum. Artinya apa? Artinya orang yang menutup mata saya tadi ini bercanda. Berbalik dia. Dilihat Rasulullah. Ya Rasulullah, dipeluk sama Rasulullah. Orang miskin, tidak punya, keadaannya jelek. Cuman pakai sarung tanpa busana atas. Tidak punya. Peluk Rasulullah. Dan Rasulullah memeluk ini sahabatnya. Di tengah-tengah dipeluk oleh Rasulullah, sahabat tadi ini bicara, ya Rasulullah, betul, engkau mau jual aku ya Rasulullah. Betul, engkau ini mau jual aku sebagai budak. Betul ya Rasulullah. Kalau betul ya Rasulullah, hargaku murah. Aku tidak bisa menolong kamu banyak. Aku tua, badanku kurus. Tenagaku tidak banyak. Aku murah harganya. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, kamu yang seperti ini telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Punya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta sama Rasulullah. Rasulullah yang tidak ada bersama kita.
Bagaimana kita cinta kepada penerus-penerusnya Rasulullah. Di sini ada para kiai, para asatidz, para ulama, termasuk ada yang kita kholi pada saat hari ini, siang hari ini. Kita bisa bertawasul kepada orang-orang ini. Kita bisa menimba ilmu kepada orang-orang ini. Insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah berkatnya khol di tempat siang hari ini tidak pulang di antara semua kita yang ada di tempat ini kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum memiliki jodoh diberi pasangan-pasangan yang soleh-solehah. Yang belum memiliki keturunan diberi keturunan-keturunan yang minas solehin. Saya ngakeh anaknya. Ojo anak sidik-sidik. Aku takon karo ngomong, anaknya pinten Pak? Kalih. Anaknya pinten Pak? Setunggal. Pak, kalih niku bojo Pak, dudu anak. Anak kok kalih. Wah cocok model. Anak kok. Kalih likur ngoten lho. Mbah saya, Mbah Putri. Namanya Nur, Mbah Putri saya. Namanya Nur, betul ini. Tapi sudah meninggal dunia. Satu saudara 27 Bu. 17, mboke siji. Kuwi bayangno coba. Kuwi sisipan meteng. Orang ate disenggol wis meteng. Subhanallah. Untung ora kaban yang Solo. Saudara saya banyak di Surabaya. Saya naik ke Surabaya, wis kesel nang omahe wong kuwi tok, Pak. Iki mbah 17 kok. Masya Allah. Kesel. Alhamdulillah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga khususnya pada para kiai. Saya mohon maaf yang sebesar apabila ada salah-salah kata yang terucap. Apabila ada yang kebaikan yang keluar daripada lisan saya, itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, sebentar ini ada mahdul qiyam dan baru selesai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa innaka ruba'un wa zil hadzal habib ala lani samawati wal arduna wa man fihi nabi tarhib wa amtarul wujudi ilahi ala ahlil wujudi tasid wa alsinatul malaikati bitafsiri lil alamin ta'id. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wal qudratu kasafat kina hadzal mastur liyabruzu nuru kamilan fi alamil dhuhur nuran faqa kulla nur. Sallallahu alaihi Wa anfazal haqqu hukma ala man atamallahu alaihi ni'ma min hawasil ummah ayahzuru inda wa'zil ummah ta'nisan li janabihal mas'ud wa musarakatan laha fi hadza simatil mamdud. Sallallahu Wa alaihi hazaratil bitawfiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal khuril ain man qasamallahu lahu minas sarafil bil qismatil wafiyah. Sallallahu alaihi Wa hadal waqtul ladzi rataballahu ala huzurihi wujuda hadzal maulud fanfalaka subhul kamani minan nuri anamud wa barazal hamidul mahmud muz inna lillahi bi ta'zimi was sujud. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بديهة بوجود المصطفى أحمد ولأهل
وقف الحسن تفرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى البشرى بسعد مستمر ليس ينفض ويصابين عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرب بكل حمد جل أن يحصر كل عين إذا
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسامي يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلقى خير الأنام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله بصلاة وسلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فراحنا وسرورنا وفي مرضاتك جميع أمورنا اللهم يا عالم بحالاتنا ومطلع على سرائرنا ونياتنا اقضي جميع حاجاتنا واغفر ذنوبنا وسيئاتنا وتجاوز عن خطيئتنا وزلتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا فيما مضى وما يأتنا واكتب بنا في ديوان ساداتنا واسلك بنا سبيل ناجاتنا في حياتنا ومماتنا اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتب بنا من أوليائك واسلك بنا سبيل هداك والحقنا بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. الحمد لله صلوا على النبي محمد. صل عليه. Makatenlah runtuting acara kanthi kelaksanan kanthi hikmah mugi-mugi saged barokai lan berkahi dumateng kita sedaya amin Allahumma amin. Saking kawula amin anggani pranata cara wonten ing acara menika menawi wonten tembung kawula ingkang boten nyirnani wonten ing manah panjenengan sedaya kawula pribadi nyuwun gunging sampura pangapunten boten ingkang boten umpami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.